ada kasus KIE mengenai penyakit vaskular pada pasien Tuan Betok Parubaya yang datang ke instalasi farmasi Rumah Sakit Bakti Kencana setelah berkonsultasi dengan dokter untuk menebus resep obatnya. Namun saat resep tersebut hendak disiapkan, pihak instalasi farmasi rumah sakit menyadari adanya keterbatasan pada stok obat yang tersedia. Di sisi lain, instalasi farmasi rumah sakit juga memiliki persediaan beberapa jenis obat kardiovaskular, yaitu ada aspirin 80 mg sebanyak 15 tablet, Civastatin 20 mg sebanyak 20 tablet, bisoprolol 2,5 mg sebanyak 20 tablet, nitrogliserin 2,5 mg sebanyak 40 tablet, ISDN 2,5 mg sebanyak 20 tablet, dan Captropil 12,5 mg sebanyak 50 tablet. Namun untuk obat clopidogrel sendiri tidak tersedia di instalasi farmasi rumah sakit tersebut. Nah, di sini kita disuruh untuk melakukan pengajian administratif, farmaseutik, dan klinis berdasarkan standar pelayanan kefarmasian di RS menurut peraturan Menteri Kesehatan yang berlaku. Dan kita juga disuruh dituliskan kebutuhan obat yang harus disiapkan. Atas nama Tuan Beton. Selamat pagi Bapak. Silahkan duduk Pak. Apakah benar dengan Tuan Beton usia 54 tahun? Iya, benar Ibu. Baik, perkenalkan saya Siti Jamila, apoteker yang bertugas pada hari ini. Berdasarkan resep yang Bapak bawa dari dokter, ada beberapa hal penting yang perlu saya jelaskan mengenai aturan minum obat Bapak yang cukup banyak ini agar pengobatannya aman dan maksimal. Apakah Bapak ada waktu luang sekitar 5-10 menit dilakukan konseling? Oh, boleh Ibu. Kebetulan saya juga bingung gitu, melihat jenis obat itu sangat banyak sekali gitu. Baik, untuk memastikan tidak ada informasi yang terlewat, ada yang disampaikan dokter terkait kegunaan obat-obat ini kepada Bapak? Kemarin itu dokter bilang ini itu untuk mengontrol tekanan darah tinggi saya, kemudian untuk menjaga kolesterol, dan untuk menjaga penyumbatan atau nyeri di dada saya gitu. Baik, lalu apakah dokter sudah menjelaskan bagaimana cara aturan pakai obat-obatan ini? Kebetulan kemarin itu belum terlalu detail ya Bu. Hanya saja dokternya itu bilang minum obat itu rutin sesuai yang ditulis saja gitu. Lalu apa harapan dokter setelah Bapak mengonsumsi rangkaian obat ini? Harapannya ya semoga saya bisa sembuh setelah ini. Baik, apakah Bapak sedang minum obat lain, jamu atau suplemen? Kalau untuk sekarang tidak ada ya. Bapak biasanya mulai beraktivitas mulai jam berapa dan aktivitas apa yang Bapak bisa lakukan? Saya biasanya mulai beraktivitas pada jam 6 pagi Bu. Kemudian saya juga biasa melakukan aktivitas ringan seperti biasanya. Apakah Bapak memiliki kebiasaan merokok atau makanan tinggi lemak dan garam? Oh iya Ibu, saya ini suka merokok dan makan makanan yang asin dan gorengan seperti itu Ibu. Pertama, pada jam 6 pagi Bapak minum obat Captropil 12,5 mg sebanyak 1 tablet. Obat ini untuk menurunkan tekanan darah harus diminum dalam kondisi lambung kosong, yaitu 30 menit sebelum makan pagi agar obatnya terserap sempurna oleh tubuh. Oh baik Ibu, berarti diminumnya itu pada jam 6 pagi pada saat perut kosong Ibu? Betul Pak, setelah Bapak sarapan masuk ke jadwal jam 7 pagi. Di jam ini ada 2 obat yang diminum bersamaan. Aspirin 80 mg sebanyak 1 tablet. Ini obat pengencer dan untuk jantung. Wajib diminum segera sesudah makan. Setelah suapan terakhir ya Pak, untuk melindungi lambung Bapak tidak iritasi. Yang kedua ada nitrogliserin 2,5 mg sebanyak 1 tablet. Ini obat untuk mencegah nyeri dada Bapak, diminum 30 menit sesudah makan. Oh berarti 2 obat ini diminumnya pada jam 7 pagi gitu setelah sarapan? Benar Bapak. Selanjutnya agar siang sedikit, pada jam 11 siang Bapak minum bisoprolol 2,5 mg sebanyak 1 tablet 30 menit sesudah makan atau nyemil ya Pak. Obat ini juga untuk menurunkan tekanan darah dan menjaga detak jantung. Sengaja saya beri jeda 4 jam dari obat pagi supaya tensi Bapak tidak turun terlalu drastis sekaligus. Oh seperti itu ya Bu, pantas saja dijelaskan minumnya gitu. Iya Pak, kemudian pada jam 2 siang Bapak minum lagi obat darah tinggi, yaitu Captropil 12,5 mg. Yang kedua, ingat posisinya harus saat perut kosong 1 jam sebelum makan siang atau 2 jam setelah makan pagi ya Pak. Oh baik Ibu, berarti Captropil yang kedua itu pada jam 2 siang gitu? Untuk jadwal malam, pada jam 7 malam sesudah makan malam Bapak minum obat nitrogliserin 2,5 mg. Itu yang kedua, ini pas jeda 12 jam dari dosis yang jam 7 pagi tadi ya Pak.
Oh baik Ibu, berarti jam 7 malam ini obat itu untuk mencegah nyeri dada yang kedua gitu. Iya betul Bapak. Lalu pada jam 9 malam, Bapak minum simvastatin 20 mg sebanyak 1 tablet 30 menit sesudah makan. Obat ini untuk menurunkan kolesterol dan paling bagusnya diminum malam hari menjelang tidur karena tubuh memproduksi kolesterol paling banyak di waktu malam. Oh berarti obat ini obat kolesterol yang diminum sebelum tidur pada jam 9 malam. Betul Bapak. Yang terakhir untuk obat rutin jam 10 malam atau sebelum tidur Bapak minum obat kaprofil 12,5 mg. Yang ketiga saat perut sudah kosong kembali dari makan malam. Baik, berarti kaprofil ini terakhir diminum pada jam 10 malam gitu. Betul Pak. Nah di luar obat rutin tadi ada satu obat yang sangat khusus bernama ISDN 2,5 mg. Obat ini statusnya jika perlu saja, artinya jangan diminum rutin. Bapak hanya menggunakannya jika tiba-tiba dada Bapak terasa nyeri hebat atau sesak mendadak. Oh seperti itu ya Bu. Bagaimana cara minumnya kalau sesak ya? Caranya ini khusus Pak, jangan ditelan dengan air dan jangan dikunyah. Letakkan saja 1 tablet ISDN ini di bawah lidah Bapak. Lalu biarkan obatnya mencair sendiri oleh air liur. Cara ini membuat obat langsung masuk ke pembuluh darah di bawah lidah sehingga nyeri dada Bapak bisa reda dengan cepat dalam hitungan menit. Oh seperti itu ya Bu. Berarti obat itu ditaruh di bawah lidah ya Bu? Betul Bapak. Satu hal lagi, Pak Beton, di resep dokter sebenarnya ada obat pengencer darah tambahan bernama Clopidogrel 75 mg. Namun saat ini stok obat tersebut sedang kosong di apotek kami. Karena itu sahabat yang membawa kopi resep ini, Bapak bisa menebus obat Clopidogrel tersebut di apotek luar terdekat agar terapi jantung Bapak tetap lengkap. Oh begitu ya Bu. Berarti jadi saya harus beli satu macam obat itu di luar ya Bu, yang nggak ada tadi. Betul Bapak. Selama ini obat-obat ini kemungkinan Bapak akan merasakan sedikit batuk kering, efek dari kaprofil ya Pak, atau kadang merasa agak pusing atau sakit kepala. Efek dari sakit kepala ini efek dari nitrogliserin atau ISDN. Jika terasa pusing, sebaiknya Bapak istirahat, duduk atau berbaring sebentar dan hindari berdiri secara mendadak. Untuk penyimpanan, simpan semua obat di bawah kering pada suhu ruang dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Baik Ibu. Untuk memastikan tidak ada jadwal yang tertukar karena obatnya cukup banyak, bolehkah Bapak mengulang kembali secara singkat jam minum obat kaprofil dan obat di bawah lidah tadi? Oh baik Ibu. Tadi itu kan ada obat kaprofil ya Bu. Nah obat ini tuh diminum 3 kali sehari pada saat perut kosong, pada jam 6 pagi, jam 2 siang, dan pada jam 10 malam sebelum tidur gitu Bu. Nah kemudian kalau obat yang di bawah lidah itu namanya ISDN. Nah ini tuh dipakainya itu kalau dada saya terasa sakit mendadak saja dan tidak boleh ditelan tapi diemut di bawah lidah sampai habis gitu ya Bu. Baik Pak Beton, penjelasan Bapak sudah sangat tepat. Ini obat-obatnya beserta lebaran kopi resep untuk membeli Clopidogrel di luar. Semoga Bapak lekas sembuh ya. Baik terima kasih atas penjelasannya yang sangat jelas Ibu. Sama-sama Pak.